Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian, ketemu lagi sama saya dari Santoni dalam mata kuliah IT Service Management. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang studi kasus pada pembuatan service level manajemen di perusahaan PT Pupuk Indonesia. Adapun sumber dari bahan ini adalah saya adopsi dari ITS. Baiklah, kita mulai saja. Ya, jadi studi kasus kita pada saat ini adalah kita berdasarkan kasus pada pengembangan layanan atau IT Service Management pada Helpdesk IT SAP PT Pupuk Indonesia, di mana PT Pupuk Indonesia Holding ini terintegrasi dengan 7 anak perusahaan yang dimana tersebar di seluruh Indonesia. Dan juga seperti kita ketahui bahwa Pupuk Indonesia menggunakan SAP mulai pada tahun 2014. Nah, di sini ada diperlukan juga pada kesempatan ini kita akan membahas isu yaitu tentang menganalisis dan menyelesaikan masalah yang terkait pada implementasi SAP, khususnya pada helpdesk tersebut. Helpdesk tersebut dibutuhkan untuk menghasilkan knowledge base apabila terdapat masalah yang berulang-ulang. Jadi di sini kita menekankan bahwa pembangunan suatu service management itu diperlukan jika terjadi masalah atau isu yang berulang-ulang. Jadi kita tidak perlu kita sudah mendapatkan SOP atau prosedur ataupun tindak-tindakan yang akan kita lakukan. Yang selanjutnya akan menyediakan layanan terkait request fulfillment, incident management, problem management, dan access management, serta juga bertanggung jawab atas penyelesaian masalah yang tepat waktu tadi. Nah, di sini seperti kita jelaskan Bapak Ibu sekalian, ya, pada tahapan persiapan kita sebelum kita melakukan pengambilan data ataupun collecting data, adapun kita menyusun pertanyaan-pertanyaan atau materi-materi yang wajib disiapkan untuk melakukan wawancara tersebut. Adapun yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, diperlukan proses penyusunan interview protokol untuk mengetahui informasi mengenai helpdesk SAP tersebut. Kedua, ya kan, masukan dari proses ini, ya kan, adalah standar acuan yang digunakan yaitu ITIL versi 2011. Kemudian keluaran dari proses ini adalah interview protokol preliminary data helpdesk SAP. Pada proses preliminary data gathering dilakukan 2 aktivitas, yaitu gathering dokumen-dokumen yang terkait dengan helpdesk SAP dan juga wawancara tadi. Nah, adapun dokumen disiapkan adalah sebagai berikut. Jadi data yang diperlukan dalam menyusun interview protokol adalah sebagai berikut. Ya. Jadi kita menyusun apa itu tujuan wawancara, informasi wawancara tadi, misalnya nama narasumber, nama pewawancara,
ya kan, tanggal dan waktu, tempatnya Pupuk Indonesia Holding Company, pertanyaan khusus. Nah, pertanyaan-pertanyaan khusus ini itu dikembangkan pada pertanyaan-pertanyaan pada yang kita buat di sini tadi, ya, tugas pokok, fungsi helpdesk, dan ruang lingkup helpdesk tadi. Ya, di sini data yang diperlukan adalah eh, tugas pokok dan fungsi helpdesk, ruang lingkup helpdesk tadi, ya kan? Layanan-layanan disediakan oleh helpdesk, prosedur pelaporan penanganan keluhan, jalur komunikasi layanan helpdesk tersebut. Dan juga target kesediaan layanan, kapasitas layanan, keamanan layanan, dan keberlangsungan layanan. Nah, eh, ini adalah data-data yang diperlukan, yaitu bagaimana kita melakukan pengambilan datanya, yaitu menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumen, mengambil dokumen-dokumen, terus juga melakukan survei. Nah, ini adalah contoh interview protokol yang telah saya dapat dari, jadi mempermudah Bapak Ibu sekalian dalam mengembangkan apa yang harus dilakukan. Di sini kita lihat Bapak Ibu sekalian, ada nama narasumber, ada nama wawancara, tanggal dan waktu, tempat, pertanyaan khusus, service level agreement, siapa yang pengguna layanan yang mewakili dalam kesepakatan ini, berapa lama durasi perjanjian, terus juga apa saja tugas dan peranan penyedia layanan dalam penyelesaian suatu insiden. Dan itu juga apa saja tugas dari penyedia layanan. Yang di sini artinya kita butuh pihak ketiga tadi. Nah, ini ada contohnya, atau contoh pertanyaan tadi Bapak Ibu, yang seperti saya jelaskan tadi. Tujuan wawancara misalnya untuk mengetahui bagaimana penyampaian layanan helpdesk SAP yang diinginkan oleh PT Pupuk Indonesia. Narasumbernya siapa? Misalnya IT Project Management Manager, namanya siapa, terus juga nama pewawancara, otomatis peneliti. Waktu, tempat, apakah tujuan dari helpdesk ini? Ya, ini tadi Bapak Ibu, pertanyaan-pertanyaan khusus ini tadi, seperti saya bilang pertama tadi, ini dikembangkan berdasarkan ruang lingkup ataupun data-data yang diambil pada saat observasi dokumen dan survei tadi. Nah, pada selanjutnya setelah kita membuat interview protokol, kita akan melakukan adalah pembuatan service level requirement. Di mana service level requirement ini adalah proses menentukan layanan yang terkait dalam SAP yang dibutuhkan. Jadi yang pertama adalah, ya kan, yang pertama menggali data dan informasi terkait dengan service level requirement, ya kan, helpdesk SAP. Kemudian diperlukan adanya verifikasi data dan informasi dari service level requirement helpdesk SAP untuk menyamakan persepsi dan pendapat. Selanjutnya membuat dokumen service level requirement helpdesk SAP serta melakukan verifikasi dan validasi dokumen service level requirement helpdesk SAP tadi. Nah, dalam menggali data dan informasi, Bapak Ibu sekalian, dilakukan metode wawancara, ya kan? Metode wawancara pada penelitian ini atau pada pengembangan IT Service Management ini dilakukan juga metode review dokumen. Ini tadi Bapak Ibu.
Selanjutnya kita melakukan digunakan untuk mengetahui kebutuhan helpdesk SAP PT Pupuk Indonesia Holding Company ini. Masukan dari tahap ini berupa interview protokol, mengenai service level requirement. Setelah dibuat interview protokol pada tahap awal, selanjutnya dilakukan wawancara dengan pihak pengguna layanan helpdesk SAP sekaligus mereview dokumen tadi yang terkait dengan helpdesk SAP. Adapun luarnya hasil dari proses ini adalah berupa data informasi terkait dengan service level requirement helpdesk SAP. Ya, kita bisa lihat Bapak Ibu, jadi layanan yang terkait SAP yang dibutuhkan, ketersediaan layanan yang dibutuhkan, kapasitas layanan yang dibutuhkan, keamanan layanan, dan keberlangsungan layanan. Nah, pada tadi SLR, ya kan? Pada tahap 1, terus pada tahap 2-nya, ya kan, lanjutan data pembuatan service level requirement. Pada gambar kedua ini Bapak Ibu, verifikasi data informasi bertujuan untuk memastikan data dan informasi yang diterima telah sesuai dengan yang diberikan oleh pihak pengguna layanan atau pengguna SAP pada perusahaan. Masukan dari tahapan ini berupa data dan informasi service level requirement helpdesk SAP. Hasil penggalian data akan diverifikasi. Dan informasi service level requirement. Kemudian dilakukan verifikasi untuk memastikan kebenaran data yang akan digunakan untuk kemudian dibuat menjadi dokumen service level requirement. Metode yang dilakukan adalah metode wawancara dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan service level ini. Setelah didapatkan data dan informasi terkait dengan service level requirement yang terverifikasi, maka dapat digunakan dalam proses selanjutnya. Apabila data dan informasi belum terverifikasi, maka dilakukan ulang tahap penggalian data dan informasi sehingga sesuai dengan kebutuhan perusahaan tadi. Jadi kalau belum terverifikasi, itu belum sesuai dengan apa yang dilakukan, kita wajib menggali data lagi lebih dalam lagi. Nah, verifikasi sini Bapak Ibu itu dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan layanan-layanan helpdesk SAP tersebut. Pada gambar ketiga, Bapak Ibu sekalian, masukan dari aktivitas ini merupakan data dan informasi terkait service level requirement yang telah diverifikasi. Jadi masukan dari membuat dokumen service level requirement itu adalah masukan dari data dan informasi yang telah diverifikasi tadi Bapak Ibu, ya kan? Telah diverifikasi dan hasil wawancara mulai dari identifikasi job desk, help desk SAP, dan identifikasi kebutuhan layanan. Selain itu juga dilakukan review dokumen yang mengacu pada service design dan service operation pada ITIL versi 2011, terutama untuk menyusun struktur dan konten dokumen. Selanjutnya, keluaran dari hasil proses yang pada tahap terakhir ini adalah dokumen service level requirement. Ini adalah dokumen helpdesk SAP. Nah, selanjutnya pada tahap keempat, ya kan, verifikasi dan validasi bertujuan untuk mengkonfirmasi
bahwa pembuatan dokumen telah sesuai dengan kebutuhan objek penelitian atau dengan objek tujuan dari pembuatan layanan IT service tersebut. Setelah dihasilkan dokumen service level requirement, dilakukan verifikasi dengan metode wawancara terhadap pihak pupuk Indonesia. Hal ini dimaksudkan untuk kepada pihak yang memiliki kedudukan dan kewenangan dalam proses ini tadi. Pihak yang dimaksud adalah pengguna layanan yang berlaku sebagai penanggung jawab dari service level requirement tadi. Selanjutnya dokumen tadi dokumen yang telah diverifikasi tadi akan dilakukan tahapan validasi dengan cara melakukan checklist kesesuaian dokumen oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya, bukti validasi dari dokumen tersebut, ya kan, validasi dokumen-dokumen tersebut akan berupa tanda tangan dari pihak manajemen terkait. Ini ada contohnya nanti Bapak Ibu, ya kan? Contoh interview protokol dari service level requirement tadi. Nah, ini selanjutnya. Nah, selanjutnya setelah kita membuat service level requirement, kita melakukan yaitu adalah service level agreement dan OLA. Dari service tersebut, ya kan, akan didapat ataupun memiliki tahapan-tahapan yang sama, yang hampir sama dengan service level requirement. Yaitu terdapat ada 4 layanan atau tahapan dalam pembuatan service level agreement tadi. Ya, ini ada contohnya yang bisa kita lihat juga di sini Bapak Ibu sekalian, ya kan. Ada contohnya tadi, kita langsung saja ke contoh. Adalah misalnya tujuan wawancara untuk mengetahui bagaimana penyampaian layanan helpdesk, untuk mengetahui standar penggunaan insiden pada helpdesk, untuk mengetahui indikator apa saja yang digunakan helpdesk untuk menyelesaikan permasalahan ataupun keluhan tadi. Kita sama metodenya yang kita lakukan ada wawancara, terus teknik wawancaranya tadi, informasi yang didapatkan, jabatan dan tanggung jawab, terus juga pertanyaan khusus tentang service level management. Nah, ini tadi berhubungan juga dengan ruang lingkup dan job desk yang sudah saya jelaskan di awal tadi. Nah, ini adalah sama saja. Jadi sudah SL requirement, agreement, selanjutnya adalah OLA. Untuk mengetahui kebutuhan layanan, ya kan, ada juga kita melakukan penelitian juga, melakukan interview juga. Ya, ini adalah pertanyaan terkait dengan operasional tadi, ya kan, operational level agreement tadi, bagaimana ketersediaan layanan pada teknisi helpdesk. Jadi ini sudah fokus pada bidang operasionalnya Bapak Ibu sekalian. Jadi pertanyaan-pertanyaan di sini juga berkaitan dengan sudah masalah teknis yang akan didapat data-data di sini. Bagaimana penyelesaiannya, waktunya, berapa lama waktu yang akan diselesaikan, ya kan. Terus juga harinya kalau di hari kerja berapa lama. Ya, pokoknya sampai sedetil operasional dalam penyelesaian suatu masalah tadi.
Nah ini sama tadi Pak Ibu, tadi kan ada struktur dan konten dokumen SLA sama tadi. Jadi kalau saya jelaskan, tadi ada data verifikasi yang di dokumen SLA diverifikasi dan tervalidasi di sini Bapak Ibu sekalian. Ya kan, ini ada contohnya, contoh lanjutan yang untuk di checklist tadi, penjelasan nama, layanan, informasi umum, service level manager, penggunaan layanan dan lain-lain. Ini merupakan untuk checklist memvalidasi dari layanan tadi. Ini juga struktur data dan konten lanjutan dokumen olah tadi Bapak Ibu. Ya, operational level agreement untuk setiap layanan berisikan kesediaan layanan, kapasitas layanan, keberlangsungan layanan, dan kesediaan layanan, standar teknis dan lain-lain. Nah ini adalah sudah saya jelaskan tadi adalah masalah-masalah operasional atau teknis untuk memastikan pada saat pembuatan dokumen nanti. Kalau untuk sampai di sini memang belum kelihatan bagaimana kita hasil dari dokumen tersebut. Nanti setelah pertemuan selanjutnya nanti kita akan bahas tentang penyusunan dokumen dokumen service level requirement, penyusunan service level agreement, dan juga olah. Nanti Bapak Ibu akan melihat bahwa di sini kita ini yang akan dihasilkan dari penelitian tersebut. Nah, setelah tahapan-tahapan tadi, SLR sudah dilakukan, SLA sudah dilakukan, OLA sudah dilakukan juga, dan telah diverifikasi. Selanjutnya adalah membuat buku ataupun membuat dokumen akhir dari keseluruhan tadi. Inilah yang akan jadi patokan ataupun prosedur yang akan digunakan oleh si perusahaan tersebut. Nah ini Bapak Ibu dokumen yang kita butuhkan. Ya mungkin dokumen yang ini adalah dokumen berupa dokumen ICT plan ataupun blueprint ICT yang ada di dalam perusahaan. Di sini kita contohkan dengan pupuk Indonesia, yaitu tentang desain arsitektur, roadmap IT, serta dokumen-dokumen kebijakan IT di perusahaan tersebut. Selanjutnya juga tentang dokumen project chapter SAP. Ya, ini adalah bahan kerjasama, ya kan, dijelaskan mengenai kebutuhan adanya layanan helpdesk. Juga ada kebijakan-kebijakan yang dijelaskan dengan bagaimana mengelola helpdesk tersebut yang ada di perusahaan, termasuk lingkup prioritas dalam perusahaan tersebut di anak-anak perusahaannya juga. Nah, di sini juga saya menjelaskan tentang hasil wawancara tadi, ya kan, di dokumen yang hasil wawancara tadi berupa dokumen, yaitu dokumennya itu berupa wawancara, menjelaskan tentang ruang lingkup dan struktur manajemen helpdesk tadi. Ini juga setelah ada kaitannya pada saat pertama kali tadi Bapak Ibu yang saya jelaskan. Yang kedua adalah menjelaskan tugas pokok. Jadi hasil wawancara tadi harus mengacu pada 5 poin ini yang telah saya jelaskan di awal tadi. Menjelaskan operasional layanan, rincian layanan, dan bagaimana penanganan isu-isu ataupun masalah-masalah layanan tadi. Nah ini juga ruang lingkup struktur manajemen helpdesk SAP tadi, ya kan, sudah saya jelaskan juga Bapak Ibu di sini, ya kan. Jadi bagaimana menangani atau keluhan berdasarkan ruang lingkup tadi, sehingga layanan helpdesk tadi tidak dapat menangani masalah yang bersifat lokal maupun juga di anak perusahaan tadi. Terus juga struktur manajemen dari helpdesk SAP tadi memiliki sebuah struktur manajemen yang terdiri dari dua, yaitu tim fungsional dan tim infrastruktur tadi. Nanti ini akan turun dalam dokumen tadi Bapak Ibu, dokumen selanjutnya.
Ya. Nah, di sini juga Bapak Ibu seperti yang ditampilkan pada pada layar tadi presentasi kita saat ini, ya kan? Jadi ruang lingkup struktur manajemen helpdesk SAP menjelaskan hasil wawancara tadi dituangkan dalam dokumen layanan tadi seperti saya jelaskan tadi. Terus juga eh, menggali tugas pokok ataupun fungsi helpdesk SAP. Jadi kita juga hasil wawancara tadi juga harus menyebutkan tugas pokok dan fungsi helpdesk SAP, juga tugas pokok fungsi dari masing-masing peran eh, yang terlibat dengan helpdesk tadi. Misalnya kalau insiden manajemen menangani keluhan insiden yang terkait dengan SAP. Contoh adalah kegagalan internet menyebabkan SAP tidak dapat berjalan. Selanjutnya akses manajemen menangani permintaan terkait dengan akses pada akun SAP. Contohnya adalah penambahan akun ataupun user di SAP yang terbaru tadi. Nah, selanjutnya tugas dan pokok fungsi-fungsi masing peran tadi di sini dicontohkan dengan misalnya terdiri dari admin helpdesk ya, yang kedua adalah key user, yang ketiga adalah tim master data, yang selanjutnya adalah tim BAP, yang selanjutnya adalah tim infrastructure, yang selanjutnya adalah manajemen IT yang bertugas untuk menangani, mengawasi, dan bertanggung jawab dalam proses pengelolaan keluhan permintaan layanan pada tim helpdesk ini tadi. Nah, pengalian kebutuhan layanan Bapak Ibu sekalian, ya. Itu setelah di sini juga sama menjelaskan hasil wawancara tadi Bapak Ibu sekalian, ya. Menjelaskan tentang hasil wawancara tentang keberlangsungan layanan dari service level requirement tadi. Misalnya tadi layanan pemulihan kegagalan aplikasi, ya kan? Keberlangsungan layanan tadi apa? Diharapkan apabila SAP mengalami kegagalan, maka user diberikan notifikasi melalui email ataupun channel-channel yang lain bahwa sistem SAP mengalami kegagalan. Misalnya juga hasilnya tadi, ya hasil wawancara juga, estimasi waktu pemulihan itu hanya 15 menit. Yang selanjutnya adalah layanan pemulihan kegagalan internet dan internet yang lambat. Apabila terdapat permasalahan internet, diharapkan tim helpdesk dapat memberikan waktu estimasi tidak lebih dari 15 menit Bapak Ibu sekalian. Apabila internet tidak dapat digunakan, user dapat menghubungi tim atau call center ataupun channel yang lain untuk melaporkan keluhan-keluhannya tadi. Jadi Bapak Ibu sudah paham mungkin apa yang kita perlukan, apa yang kita lakukan di sini, ya kan? Jadi layanan-layanan tadi didapat dari wawancara, terus juga keberlangsungan wawancara itu juga didapat pada saat berdasarkan dokumen dan layanan berdasarkan survei dan juga observasi dan juga wawancara tadi. Di sini saya contohkan juga misalnya layanan perubahan master data misalnya. User dapat memberikan rekap master data yang ingin diubah dengan format sesuai dengan SAP yang kemudian diberikan kepada tim helpdesk dan dalam bentuk soft copy. Ini yang maksudnya keberlangsungan layanan tadi Bapak Ibu sekalian. Ini merupakan salah satu contoh hasil dari wawancara dan teknik pengambilan data tadi. Nah, pengalian kebutuhan layanan. Nah, jadi kita di sini keamanan setiap layanan dapat yaitu berdasarkan pada hak akses yang terbatas apabila permasalahan atau permintaan layanan terkait pada akun user serta database, maka tim helpdesk saja. Apabila permasalahan dan permintaan layanan terkait dengan data user ataupun data center, layanan tersebut hanya bisa diakses oleh tim infrastruktur saja. Jadi kita juga melihat Bapak Ibu sekalian, melihat bahwa ada hak dan tanggung jawab dari setiap tim helpdesk ini tadi. Misal di sini ada reset password layanan. Tim helpdesk akan memberikan akses user
lain dengan modul yang sama serta password yang sementara digunakan. Misalnya, layanan pemulihan fitur transaksi SAP. Apa sih yang harus dilakukan? Misalnya, tim helpdesk memberikan notifikasi bahwa 97 sistem melalui email user tadi. Perbaikan fitur transaksi SAP pada modul tertentu tidak mengganggu modul-modul yang lain tadi, Bapak Ibu. Jadi inilah contoh menggali kebutuhan layanan tadi, Bapak Ibu. Nah, ini sekarang ada penggalian rincian layanan helpdesk SAP. Jadi kalau tadi kalau sekarang sudah berdasarkan dikelompokkan. Yang pertama itu adalah dituangkan dalam dokumen komunikasi antar pengguna penyedia layanan. Ya kan, misalnya prosedur penanganan keluhan. Berikut merupakan prosedur penanganan keluhan pada helpdesk SAP. Sudah detail, jadi sudah protokol tahapan, ada tahapan-tahapan di situ, Bapak Ibu. Misalnya pengguna SAP melaporkan permasalahan permintaan melalui email, telepon, dan website. Terus admin helpdesk menerima laporan tersebut atau permintaan layanan tersebut dan melakukan clustering ataupun permasalahan tersebut dan dalam permintaan layanan tadi. Selanjutnya, admin menyelesaikan permasalahan dan berikan kepada tim teknisi. Jadi kalau dilihat di sini, Bapak Ibu, ini adalah tahapan-tahapan, ya kan, ataupun prosedur yang ada untuk menyelesaikan isu-isu ataupun masalah yang ada pada channel helpdesk tadi. Jadi kalau kita bisa bayangkan, Bapak Ibu sekalian, ya kan, kita bisa juga menggunakan ITIL versi 4 atau 2011 ini, kita dengan melakukan penelitian di perusahaan lain ataupun di pemerintahan. Misalnya penanganan masalah misalnya pembuatan perizinan di dalam layanan satu pintu. Nah, mungkin kita bisa melakukan identifikasi, pengalian, menggali data lebih dalam ataupun prosedur-prosedur dan melakukan survei, pengambilan data hingga terciptalah penanganan ataupun prosedur-prosedur seperti ini. Nah, di sini juga adalah keamanan dan waktu layanan, Bapak Ibu. Ya, seperti saya jelaskan tadi bahwa kita juga pada framework ITIL ini juga membahas tentang keamanan dan juga waktu layanan. Misalnya waktu layanan helpdesk SAP yang disediakan penyedia layanan adalah sebagai berikut: shift 1, shift 2, dan shift 3. Ya kan, 24 jam kali 7 dalam seminggunya. Ya kan. Kalau segi keamanan juga, akses data rahasia perusahaan diberikan pada pihak konsultan atau vendor untuk menyelesaikan pekerjaan tadi. Jadi ini ada tahapan-tahapan dalam penyelesaian isu-isu atau masalah tadi, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini di sini bisa kita lihat, Bapak Ibu, ada target layanan dari helpdesk tadi. Jadi ini lebih detail lagi, misalnya kesediaan layanan yang sekiranya tidak dapat ditunda dan dapat memiliki dampak besar tersedia selama 24 jam dan kali 7 seminggunya. Layanan yang dapat dikategorikan urgenitasnya atau level low, medium, dan high. Pada level low maupun medium dapat dikerjakan pada jam kerja saja. Nah, jadi juga di sini Bapak Ibu sekalian kelihatan bahwa framework ITIL ini juga membangun berdasarkan kepentingan, ya kan, seberapa penting isu tadi bisa diselesaikan. Kalau itu berkaitan dengan berdampak pada seluruh operasional, itu wajib diselesaikan dalam sesegera mungkin. Tapi kalau itu sudah levelnya itu dilevelkan pada cuma level low, mungkin dikerjakan pada saat
eh, jam kerja ataupun jam di hari kerja saja. Jadi kapasitas layanan juga Bapak Ibu sekalian, ya kan? Layanan yang sekiranya berdampak besar, kapasitasnya tidak terbatas. Seberapapun permintaannya, seperti kegagalan internet, kegagalan aplikasi SAP. Nah, ini adalah jenis kapasitas yang wajib diselesaikan oleh tim helpdesk tadi. Selanjutnya juga dengan keberlangsungan layanan Bapak Ibu sekalian. Jadi ini Bapak Ibu bisa baca dan bisa lihat, bisa membandingkan, bisa membayangkan juga Bapak Ibu apa sih yang harus kita lakukan dalam misalnya kita melakukan penelitian di bidang yang sama, ya kan, membuat layanan di instansi pemerintah maupun di dunia pendidikan maupun juga di swasta. Kita bisa melihat seperti ini yang kita ambil datanya tadi. Nah, ini juga OLA, operasional layanan helpdesk SAP tadi Bapak Ibu. Misalnya kesediaan layanan dari segi operasional. Ini semua data ini Bapak Ibu seperti perlu saya ingatkan lagi bahwa layanan data-data ini tadi Bapak Ibu, ini semuanya didapat pada saat wawancara, penggalian dokumen, observasi dan juga survei Bapak Ibu. Ya kan? Jadi ini setelah itu dikelompokkan ataupun dilakukan pemilihan berdasarkan kerangka dari ITIL tersebut. Misalnya tiap-tiap channel helpdesk memiliki target kesediaan. Untuk telepon rata-rata waktu bicara kurang dari 3,5 menit per telepon. Untuk email jumlah downtime-nya maksimal 2 kali dengan waktu 2 jam per downtime. Untuk website misalnya maksimalnya 4 kali dengan waktu 2 jam per downtime tadi. Ini jenis-jenis layanan juga Pak. Nah, ini penggalian rincian layanan helpdesk tadi. Misalnya riset password. Tim helpdesk akan memberikan akses user lain dengan modul yang sama serta secara sementara tadi Bapak Ibu. Layanan perbaikan konversi data SAP dilakukan perekapan data yang tidak dapat atau sulit dikonversi dengan format sesuai dengan SAP yang kemudian diberikan kepada tim helpdesk dalam bentuk soft copy. Jadi ini adalah sama seperti tadi Bapak Ibu, ini adalah prosedur-prosedur ataupun tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menjaga keamanan tadi Bapak Ibu. Nah, pada pertemuan selanjutnya Bapak Ibu selanjutnya, jadi ini adalah tahapan-tahapannya. Jadi ini adalah cuma tahapan-tahapan awal, ya kan, proses bagaimana menyusun service level requirement, bagaimana menyusun service level agreement dan juga operational level agreement tadi. Nah, selanjutnya pada pertemuan selanjutnya Bapak Ibu, kita akan melihat, ya kan, dokumen-dokumen yang dihasilkan dari tahapan-tahapan tersebut. Nah, mungkin di tahapan ini, pertemuan ini mungkin masih membingungkan. Mungkin setelah insya Allah pada pertemuan selanjutnya, jadi Bapak Ibu paham, akan kita bahas satu-satu. Pertemuan selanjutnya akan saya bahas tentang service level requirement. Pertemuan selanjutnya lagi saya akan membahas tentang service level agreement dan juga tentang OLA. Sehingga Bapak Ibu bisa memahami tahapan-tahapan tadi. Kalau untuk pertemuan ini cuman sebatas dari teori ataupun langkah-langkahnya saja atau prosedur dalam pembuatan tadi, sehingga Bapak Ibu belum bisa membayangkan data-data apa sih yang digunakan tadi, yang dihasilkan. Oke, demikian dulu ya. Mungkin kalau ada pertanyaan mungkin bisa WA saya ataupun juga kalau bisa komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Wah, ini sudah jadi YouTubers.
Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.